Informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Khusus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya Siti Maratul Eva dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ingin menyampaikan sosialisasi protokol 5M dan pentingnya vaksinasi. Oke, apa itu gerakan 5M? Gerakan 5M merupakan gerakan pencegahan COVID-19 yang sangat dibutuhkan agar pandemi ini segera berakhir. Protokol kesehatan ini terdiri dari yang pertama, memakai masker. Kita semua perlu banget memakai masker tiap keluar dari rumah. Masker itu gak hanya dipakai oleh orang yang merasa sakit saja, tapi orang yang sehat juga perlu memakai masker. Karena virus corona tiap kali menginfeksi orang tidak langsung bikin kita sakit atau nunjukin gejala. Guna masker adalah melindungi diri dari orang lain yang sebenarnya sudah terinfeksi. Karena kita tahu virus corona nyebar lewat percikan saat kita batuk atau bersin, sehingga masker akan menghalangi penyebaran mereka. Karena kita bukan tenaga medis, maka kita cukup gunakan masker kain. Sebaiknya satu orang punya lebih dari satu hingga bisa untuk ganti-gantian setelah dicuci. Jangan lupa untuk sekali ganti masker untuk tiap 4 jam. Yang kedua, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala. Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir. Sangat tidak dianjurkan dengan menggunakan air di dalam wadah seperti air di dalam baskom. Saat air di dalam baskom bersatu dengan tangan, maka kotoran di tangan akan malah terkumpul jadi satu dan masih menempel. Ingat, cuci tangan juga gak boleh ngasal, karena itu akan sama saja bohong. Dan kalau bisa cuci tangan yang benar. Cuci tangan dengan sabun minimal 20-30 detik. Kalau kita lagi di luar, kalau tidak ada air, kita harus selalu hand sanitizer agar kita bersih dari kuman. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau kita mau nggak mau harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang sekitar. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kita harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, karena perlu diingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, kemungkinan kita untuk terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika nggak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tetap di dalam rumah. Karena sekarang zaman sudah canggih, kita harus tetap berkomunikasi atau saudara dengan cara video call. Sudah 1 tahun pandemi virus COVID-19 masih saja menyerang penduduk dunia. Bahkan di Indonesia, angka kasus positif mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa. Dan itu pada awal bulan Juli 2021. Memberantasi penyebaran dan penularan virus COVID-19 itu tidaklah mudah. Sehingga pemerintah Indonesia menetapkan pedoman dan protokol kesehatan. Protokol kesehatan di Indonesia dikenal dengan sebutan 5M, yang terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dengan adanya protokol kesehatan ini, masyarakat dapat mematuhi dan dapat mengurangi penyebaran dan penularan virus COVID-19. Vaksinasi adalah momen yang sangat penting. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini.
vaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga tercinta kita dan masyarakat sekitar kita. Di negara manapun, termasuk negara kita, di Indonesia, pemerintah hanya akan menyiapkan vaksin yang aman dan terefektif yang disarankan oleh WHO, para ahli, serta otoritas dari negara kita, yaitu Badan POM. Tentunya vaksin ini dipastikan aman karena sudah melalui beberapa tahap uji klinik. Dan menurut fatwa MUI Pusat, menyampaikan bahwa vaksin ini halal dan suci. Oleh karena itu, jika ada berita hoax beredar mengenai vaksin COVID, itu tidaklah benar. Dan masyarakat tidak perlu khawatir dan ragu untuk melakukan vaksin guna kepentingan bersama. Vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga suatu saat apabila terkena penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, jika tidak melakukan vaksin, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Jikalau setelah vaksin, mayoritas masyarakat akan mengalami lengan pegal, meriang, muntah, demam, flu, dan lain sebagainya. Nah, itu memang efek samping dari vaksin ini. Itu adalah hal yang sangat wajar dan lumrah. Hal tersebut petanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Kita sebagai tenaga kesehatan telah senantiasa berjuang di garis terdepan dalam menangani pasien COVID-19, sehingga mereka sangatlah rentan untuk tertular COVID-19. Oleh karena itu, mereka harus menjadi prioritas untuk diberikan vaksin terlebih dahulu, agar mereka memiliki kekebalan tubuh yang spesifik. Dengan adanya vaksinasi ini, pemerintah menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas. Saya juga menghimbau kepada teman-teman agar disiplin menerapkan protokol kesehatan atau yang disebut dengan 5M, mulai dari pakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan pada sabun, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Semua ini kita lakukan agar kita dapat mengakhiri vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Stay at home and stay healthy. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19 AstraZeneca? Vaksin ini dibuat dengan menggabungkan kode genetik virus penyebab COVID-19 berupa protein spike dan virus flu yang tidak berbahaya sebagai media pembawa kode genetik. Karena itu, vaksin ini disebut vaksin viral vector rekombinan. Selama proses produksi, vaksin ini tidak bersentuhan dengan produk turunan manusia atau hewani. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan.
Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Lindungi diri, lindungi negeri.